Salam, perkenalkan, nama saya Trivana Karlamani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan lingkungan, yaitu proses pengolahan limbah budidaya udang. Pengolahan limbah budidaya udang sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem di sekitarnya, terutama untuk budidaya skala intensif dan subtraktif. Pengolahan limbah harus dimulai sejak pencernaan konsumsif atau diterapkan secara kontinu. Karakteristik limbah dari budidaya udang yaitu berukun mikro, dinamik, berdampak luas, menyebar, serta visi jangka panjang. Selain itu, kualitas limbah sangat bergantung terhadap beberapa faktor, yaitu volume limbah, kandungan bahan camar, dan frekuensi pembuangan limbah. Selanjutnya itu pengertian limbah. Limbah merupakan hasil aktivitas manusia yang berupa sampah cair dari suatu lingkungan masyarakat, dan terutama terdiri dari air yang telah dipergunakan dengan kurang lebih 0,1% daripada perubahan benda padat yang telah terdiri dari zat organik dan anorganik. Yang selanjutnya itu jenis-jenis limbah, yaitu limbah padat, limbah cair, limbah gas dan partikel, dan selanjutnya limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Yang selanjutnya yaitu pentingan kinerja daya dukung lingkungan. Pengetahuan beberapa besar daya dukungan suatu perairan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya. Rumput laut merupakan hal yang sangat penting untuk pengolahan yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengolahan usaha budidaya rumput laut secara berkelanjutan pada penelitian adalah analisis. Selanjutnya yaitu budidaya rumput laut, yaitu perairan yang cukup tenang, kedalaman tidak bisa kurang dari 70 cm saat surut, rendah dan tidak lebih dari 200 cm pada saat pasang. Lokasi terlindung dari ombak dan angin kencang. Lokasi memiliki tersediaan rumput alami. Lokasi harus didukung dengan bersifat substrat, berlumpur atau tidak berpasir. Perairan harus subur. Dan selanjutnya itu pengertian rumput laut. Rumput laut merupakan salah satu tumbuhan yang masuk dalam definisi, yaitu tumbuhan yang berakar, batang, dan daun yang merupakan bentuk dari batang. Jenis-jenis rumput laut yaitu Echinochondrin, Sagamus, Glaciaria sp. Claulespa. Selanjutnya itu manfaat rumput laut. Manfaat rumput laut itu mencegah kanker, mencegah kolesterol, mencegah penurunan diri, mencegah penurunan berkecerdasan, sebagai makanan diet penurunan berat badan, sebagai antioksidan dan peningkatan kekebalan tubuh. Selanjutnya pencegahan gejala osteoporosis. Yang terakhir itu mencegah penyakit gangguan pencernaan. Yang selanjutnya itu gambar rumput laut, dimana gambar tersebut kita bisa lihat sendiri. Yang selanjutnya itu adalah teknik pengolahan kualitas air pada budidaya sistem bioflow, yaitu kualitas air. Adapun parameter kualitas air yang diamati selama penelitian adalah kandungan oksigen terlarut, pH, suhu, nitrat, fosfat, dan amonia. Pertambahan bobot pada sistem bioflow
dan sistem resirkulasi tidak diberikan perbedaan yang nyata. Hal ini dipengaruhi oleh sistem budidaya yang mendukung pertumbuhan benih ikan. Yang selanjutnya yaitu pengertian bioflok. Teknologi budidaya sistem bioflok adalah suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan fase oksigen dan pemanfaatan mikroelemen yang secara langsung dapat meningkatkan nilai kecernaan pakan. Prinsip dasar bioflok adalah menggunakan senyawa organik dan organomik yang terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen menjadi massa. Terbentuk bioflok berupa tersebut melakukan dengan memanfaatkan bakteri pembentukan gumpalan sebagai bioflok. Manfaat bioflok adalah sistem budidaya ramah lingkungan. Ini mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan air, pertukaran air terbatas atau nol, reproduktivitas yang terdiri lebih tinggi, meningkatkan kadar kelangsungan hidup, pertumbuhan, kinerja, konversi pakan, dan sistem budidaya ikan. Keamanan hayati yang lebih tinggi, mengurangi polusi air dan resiko introduksi dan penyebar patogen. Produksi pakan yang hemat biaya. Ini mengurangi pemanfaatan kaya protein dan biaya pakan yang standar. Kelebihan sistem bioflok adalah pH menjadi relatif stabil. Kestabilan pH ini juga menurunkan kandungan amonia pada air, tidak mengeluarkan penggantian air karena penggantian air akan mengakibatkan biosekuriti kematian limbah yang ada pada kolam budidaya akan diatur ulang menjadi pakan berprotein tinggi sehingga biaya pembelian pakan tidak diminimalisir. Selanjutnya itu kekurangan sistem bioflok. Tidak dapat diterapkan pada kolam atau tambak yang bocor atau rembang karena dapat mengancam biosekuriti yang ada, mengeluarkan generator yang dapat bekerja terus-menerus sebagai penyusun oksigen. Pengamatan air harus dilakukan lebih sering teliti demi mencegah timbulnya nitrit dan amonia. Apabila aerasi berhenti, maka akan terjadi pengendaman bahan organik di dasar kolam yang mengakibatkan pH air menurun atau menjadi asam. Apabila flok terlalu pekat dapat menyebabkan kematian tahap karena oksigen menjadi rendah. Selanjutnya itu pengertian mangrove. Mangrove adalah jenis tanaman dikotik yang hidup di habitat air, payung, dan laut. Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari halamannya. Selanjutnya itu manfaat mangrove. Manfaat mangrove itu memberi nutrisi sebagai rantai makanan di air di sekitar menjadi jernih, melindungi pantai, tempat berlabuhnya kapal, dapat menjadikan sebagai kayu bakar, mencegah erosi pantai. Selanjutnya itu mangrove pada sistem budidaya kelautan. Pengolahan hutan mangrove di Indonesia saat ini diarahkan kepada rehabilitasi karena banyaknya kawasan yang rusak, sehingga jika kegiatan tersebut berhasil diharapkan dapat mengambil fungsi ekolasinya untuk memberikan jasa lingkungan bagi masyarakat sekitarnya dan bagi masyarakat yang berada di luar kawasan tersebut, namun kegiatan
rehabilitasi tersebut tidak bisa mengabaikan isu-isu ekonomi dan sosial terkait kehadiran masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya itu penerapan sistem biosecurity pada aquaculture. Penerapan biosecurity dalam industri aquaculture saat ini dipandang saja sangat penting sebagai salah satu faktor penentuan dan keberlanjutan reproduksi. Penetapan ini selain didorong oleh tuntunan konsumen global untuk konsumsi produk yang berasal dari sistem produksi yang memenuhi unsur-unsur, juga didorong oleh tingginya tingkat kematian dan rendahnya laju pertumbuhan akibat patogen.